Hari ini, di umurnya yang ke-25, MrBeast bisa dibilang adalah YouTuber nomor 1 di dunia, dengan jumlah subscribers kurang lebih 168 juta subscribers di channel utamanya. Belum lagi ditambah dengan channel-channel lainnya yang juga memiliki jutaan subscribers. Dan bahkan, MrBeast memiliki channel dalam berbagai bahasa. MrBeast terkenal sebagai YouTuber yang suka memberi uang dengan jumlah yang gak main-main kepada subscribersnya atau bahkan orang-orang yang gak pernah dikenal sebelumnya. Bukan cuma sukses sebagai content creator, tapi dia juga memiliki beberapa bisnis, seperti jualan coklat, jualan burger, dan jualan merch-nya sendiri. Bahkan kalau menurutku pribadi, di masa depan MrBeast bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Mungkin ini statement yang sangat kontroversi, tapi menurutku pribadi MrBeast bisa lebih kaya dari Elon Musk karena influence-nya yang begitu besar di dunia entertainment. Tapi ternyata MrBeast dulu hanyalah seorang bocah yang sangat-sangat ambisius, dan konten yang dibuatnya dulu benar-benar bisa dibilang jelek banget. Siapa sih yang sangka bocah yang satu ini bisa jadi YouTuber nomor 1 di dunia? Here is the story of MrBeast. Chapter 1. MrBeast mencoba untuk menjadi viral. Jimmy Donaldson, atau yang biasa dikenal sebagai MrBeast, lahir pada tanggal 7 Mei 1998 di Kansas, Amerika Serikat. MrBeast resmi memulai YouTube channelnya pada tanggal 19 Februari 2012. Awalnya, MrBeast memulai YouTube dengan mengupload video gaming Minecraft. 1 tahun kemudian, MrBeast mulai memainkan game-game lain seperti Pokemon Online, Black Ops 2, dan Battle Pirates. Karena video-video gamingnya nggak terlalu naik, dia akhirnya memutuskan untuk mulai bikin video-video YouTube tentang seberapa kaya YouTuber, dan orang pertama yang dibahasnya adalah PewDiePie. Turning point MrBeast dimulai pada tahun 2016, di mana ia mengupload video-video tentang worst intros, di mana ia membuat jokes-jokes atau bisa dibilang ngerosting intro-intro para YouTuber pada zaman itulah. Ada sekitar 100 video tentang worst intros ini, dan dari video-video ini MrBeast berhasil mendapatkan 30.000 subscribers. Namun, semua video worst intros ini sudah dihapus oleh MrBeast karena takut menimbulkan kontroversi di kemudian harinya, dikarenakan pertumbuhan MrBeast yang begitu cepat sejak MrBeast mengubah video-videonya jadi video challenge. Di tahun yang sama, 2016, di umurnya yang ke-18, MrBeast masuk ke dunia perkuliahan. Namun dia hanya bertahan 2 minggu di kuliah karena dia sendiri bilang bahwa dia lebih pilih jadi miskin jadi YouTuber dibandingkan melakukan pekerjaan lain. Di tahun yang sama itu juga, ibu MrBeast menyuruh MrBeast untuk keluar dari rumah dikarenakan umurnya yang sudah beranjak dewasa. Chapter 2. Kesuksesan MrBeast. Tahun 2017 menjadi tahun yang sangat krusial dalam perjalanan menjadi YouTuber yang viral bagi MrBeast. Pada bulan Januari 2017, MrBeast mengupload video yang durasinya hampir 24 jam, di mana ia menghitung dari 0 sampai 100 ribu. Dan video ini adalah sebuah terobosan dan menjadi sangat-sangat viral. Padahal video ini sebenarnya merupakan sebuah penderitaan bagi MrBeast, karena sebenarnya pembuatan video ini memakan waktu total 40 jam. Dengan beberapa bagian diedit dan dipercepat agar videonya berkesan bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam. Di tahun ini juga MrBeast mendapatkan endorse pertamanya, di mana pada saat itu semua uang endorse-nya langsung digunakan untuk membuat konten. Di mana di dalam video itu, ia memberikan semua uang tersebut secara cuma-cuma kepada orang yang tidak ia kenal. MrBeast mulai dikenal namanya selama periode ini dengan melakukan aksi-aksi seperti mencoba memecahkan kaca dengan 100 megafon, memantau cat dari basah hingga kering selama 1 jam, mencoba tetap berada di bawah air selama 24 jam yang akhirnya gagal karena masalah kesehatan, dan percobaan yang tidak berhasil untuk memutar fidget spinner selama 24 jam. Pada sepanjang tahun 2018, MrBeast telah memberikan total sekitar $1 juta kepada subscribers atau orang-orang yang tidak ia kenal, yang dikemas dalam konten video YouTube-nya. Karena ini, MrBeast mendapatkan gelar filantropis terbesar di YouTube. Pada bulan Maret 2019, MrBeast mengatur dan merekam kompetisi Battle Royale, seperti PUBG gitulah, di dunia nyata di Los Angeles dengan hadiah $200.000. Bahkan, MrBeast pernah dituduh menggunakan uang palsu dalam videonya yang berjudul I Opened a Free Bank, yang diupload pada tanggal 23 November 2019. Dia kemudian menjelaskan bahwa ia menggunakan uang palsu untuk menghindari kekhawatiran keamanan peserta, dan ia juga menegaskan bahwa peserta menerima cek asli setelah pengambilan gambar. MrBeast terus-menerus membuat video-video entertainment seperti ini yang melibatkan challenge, uang, dan eksperimen hingga hari ini. Dan jenis konten dan kualitas videonya selalu meningkat seiring waktu karena timnya yang semakin berkembang. Bahkan hari ini MrBeast menjalankan beberapa bisnis juga seperti menjual merchandise baju MrBeast, bisnis jualan coklat Feastables, dan bisnis cloud kitchen MrBeast Burger. Diduga kekayaan MrBeast hari ini sekitar $110 juta.
atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun di sebuah podcast, Mr. Beast bilang bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin membeli semua channel YouTube-nya seharga 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun rupiah jika dirupiahkan. Ya sebenarnya mirip startup pada umumnya aja sih. Valuasi channel Mr. Beast dan bisnis-bisnisnya bisa dibilang lebih dari kekayaannya yang tercatat hari ini karena potensi perkembangan perusahaannya di masa depan. Chapter 3. Kenapa Mr. Beast bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia? Sebenarnya ada beberapa alasan yang membuatku berpikir Mr. Beast bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia dan mudah-mudahan bisa lebih kaya dari Elon Musk suatu hari. Pertama, Mr. Beast bukan orang yang mencintai uang. Di banyak podcast-podcast, dia mengaku dia nggak butuh begitu banyak uang karena dia sudah memiliki semua yang ia butuhkan untuk hidup sehari-hari. Jadi tujuan utamanya adalah membuat konten sebaik-baiknya dan fokus kepada perkembangan bisnis-bisnisnya. Kedua, Mr. Beast memiliki influence yang sangat-sangat besar yang bisa dilihat dari jumlah pengikutnya di seluruh media sosial. Dan dia eksis di semua media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan Threads. Kalau di total dari semua platform media sosial, Mr. Beast bisa hampir mencapai 500 juta pengikut. Bahkan di dalam video ini, kalian bisa lihat sendiri Mr. Beast dikerumuni fans-fansnya dari 3 lantai penuh, sampai hampir nggak bisa dengar suaranya sendiri, which is benar-benar gila sih. Dan kita bisa bilang bahwa fans beratnya benar-benar militan. Ketiga, Mr. Beast tidak hanya membuat video, tapi juga ia membuat berbagai bisnis. Salah satu bisnisnya yang ia sedang fokuskan tahun ini adalah bisnis jualan coklatnya yang bernama Feastables. Karena influence-nya yang sangat-sangat besar, coklat Feastables yang dijualnya selalu sold out di mana-mana. Padahal coklat Mr. Beast ini sudah didistribusikan ke berbagai supermarket besar di Amerika, seperti Walmart, Albertsons, dan lain-lain. Aku juga dengar-dengar Mr. Beast baru rilis coklatnya di UK, dan bahkan dia belum marketingin sama sekali, tapi udah sold out. Dan kalau kita perhatikan, coklat yang dijual Mr. Beast itu bisa dibilang sedikit lebih mahal dibandingkan coklat-coklat lain pada umumnya. Jadi dia nggak perlu perang harga dengan coklat lain, karena identitas Mr. Beast di dalam coklat itu sangat-sangat kuat. Orang-orang membeli coklat Mr. Beast bukan karena harganya, tapi karena ada value tambahan di dalam coklat itu, yaitu identitas Mr. Beast di dalam coklat tersebut. Kesimpulan kenapa Mr. Beast bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia ya simple menurutku sih. Dia bisa menjual sebuah produk sebanyak-banyaknya dengan harga yang cenderung lebih mahal, dengan harga produksi sekecil-kecilnya. Semakin banyak produksinya, pastinya semakin kecil dong biaya produksi yang dikeluarkan. Jadi keuntungan atau margin dari produk yang dijual Mr. Beast bisa sangat-sangat besar. Mirip seperti perusahaan Louis Vuitton lah, di mana CEO-nya, Bernard Arnault, adalah salah satu orang terkaya di dunia. Gara-gara mereknya Louis Vuitton ini, harga tasnya bisa dijual semahal mungkin. Padahal seharusnya kita udah tahu kalau biaya produksinya juga nggak sebesar itu seharusnya. Tapi gara-gara ada logonya Louis Vuitton, tasnya ini bisa jauh lebih mahal. Chapter 4. Apa yang bisa dipelajari? Jadi, apa sih yang kita bisa pelajari dari Mr. Beast? Pertama, kita jangan mau berhenti improve seperti Mr. Beast. Mr. Beast adalah orang yang selalu mau improve di setiap video yang dibuat olehnya. Ya bisa dibuktikan, dia berani menggunakan semua uang yang ia dapatkan di dalam sebuah video untuk digunakan lagi di video selanjutnya. Dan dari segi kualitas videonya, bisa dilihat ada improvement yang sangat-sangat besar dari videonya beberapa tahun lalu dengan hari ini. Kedua, menjadi seorang influencer atau content creator di internet, ditambah lagi dengan membuat bisnis yang memiliki identitas content creator tersebut, bisa menjadi combo yang sangat-sangat fantastis. Dan ini juga bisa dibuktikan dari personal branding Mr. Beast yang juga bikin bisnis jualan coklat dengan identitas dirinya. Jangan lupa nonton videoku yang satu ini ya.